Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 18 Januari 2026, Pekan Biasa kedua merupakan pembukaan Pekan Doa Sedunia. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia dan Maria Jesi. Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Maha Esa. Padamu kami persembahkan segala hormat dan pujian, serta ucapan syukur. Kami juga mohon ampun, sebab seringkali kami membuatmu sedih dan kecewa, oleh karena kesalahan dan dosa-dosa kami. Saat ini, kami datang mempersembahkan diri seutuhnya untuk mendengar sabdamu. Rajailah hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami kau mampukan untuk memahami pesan-pesanmu di dalam permenungan kami. Dan mampukan kami juga untuk melakukan kehendak serta rencana-rencanamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 3, 5, dan 6. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut.
jemaat yang besar. Bibirku tidak ku tahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1, ayat 1-3. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 1 ayat 29-34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi hamba pembawa terang. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati.
Saudari-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Judul perikop dalam bacaan pertama hari ini adalah Hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi bernubuat, hamba Tuhan itu dipanggil sejak dalam kandungan untuk memberi terang hidup. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebab terlalu kecil dan terlalu sederhana jika belas kasih Allah hanya untuk menerangi dan menyelamatkan bangsa Israel saja. Terang keselamatan harus menjangkau seluruh bumi, menyinari seluruh ciptaan di dunia. Dan hamba itu adalah Yesus Kristus. Dialah penggenapan dari nubuat Yesaya yang diwartakan dalam kesaksian Yohanes Pembaptis pada bacaan Injil hari ini. Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus, dialah hamba Tuhan yang sejati. Melalui wafat dan kebangkitannya, dia menjadi terang dunia. Dia mencurahkan cinta kasih yang tanpa batas dengan darahnya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia di seluruh dunia. Lewat air yang mengalir dari lambungnya yang tertombak, dia membuka jalan keselamatan bagi manusia untuk memperoleh kehidupan kekal. Dia bukan hanya pembawa kabar keselamatan, namun dia sendirilah jalan keselamatan. Dia bersabda, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terang keselamatan ini terus bersinar, tidak akan pernah bisa padam, dan harus terus-menerus diwartakan. Dalam bacaan kedua, pewartaan Paulus di Korintus mendapat tanggapan yang positif, meski jemaat di Korintus memiliki banyak persoalan. Paulus terus menyemangati mereka dan meneguhkan mereka, serta menyapa mereka sebagai orang kudus. Artinya, mereka diingatkan bahwa telah memperoleh lebih dahulu anugerah kekudusan. Lalu, ada tugas yang harus dijalani. Paulus sendiri menegaskan bahwa panggilannya sebagai rasul bukan karena kemampuannya pribadi, melainkan karena kehendak Allah. Saudari-saudara yang terkasih, apa perasaan kita ketika berada di tempat yang gelap, tidak ada sinar sama sekali? Tentu jawabnya gelap, seram, takut, panik, sesak, dan banyak lagi. Ini tentu situasi umum yang dirasakan setiap orang. Kegelapan bukan hanya menimbulkan perasaan-perasaan negatif tersebut. Berjalan dalam gelap bisa membuat manusia tersesat, salah jalan. Akibatnya menimbulkan celaka, bahkan membawa pada kematian. Bayangkan, ketika menjalani hidup dalam kegelapan batin dan kegelapan jiwa, apalagi kegelapan rohani, apa yang akan terjadi? Tuhan terasa sangat jauh dan tak tergapai. Tidak ada rasa damai. Hidup terasa berat seperti tidak ada harapan. Maka setiap orang tentu membutuhkan cahaya terang dalam kehidupannya. Dan terang itu hanya bisa diperoleh dalam Kristus dan harus ada yang mewartakannya. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Melalui teladan Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, dan juga Paulus, kita diingatkan bahwa sebagai orang beriman, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang telah menerima rahmat kekudusan dan dipanggil untuk menjadi pembawa terang. Sebagaimana yang disabdakan Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-14a, "Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga.
Matius 5 ayat yang ke-16. Sebagai pengikut Tuhan, iman kita bukanlah individualisme. Iman kita adalah komunal. Bertepatan dengan pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen yang jatuh pada hari ini, mari kita bawa dalam doa untuk saudari-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, keputusasaan, atau mereka yang sedang dalam kegelapan, agar mereka menemukan kembali terang Kristus Yesus di dalam hati dan hidup mereka, menyerahkan harapannya hanya pada Kristus Yesus, serta menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber terang abadi, cinta kasih yang Kau curahkan kepada kami selalu bersinar terang dan tidak bisa padam. Namun, seringkali kami memilih jalan kegelapan dengan perbuatan-perbuatan jahat serta dosa-dosa kami, sehingga kami tersesat. Meski demikian, ketika kami berteriak minta tolong dan memanggil nama-Mu di dalam kesesakan-kesesakan kami, Engkau tidak pernah mengabaikan teriakan kami. Engkau datang, merangkul dan memeluk kami. Dan ketika kami mohon ampun, Kau membasuh dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak layak, tapi kami percaya ketika Engkau bersabda, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Maka saat itu kami sembuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.